Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Diansa dengan NIM 201065 dari kelas S1 TT08B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya dari mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit. Oke, langsung saja. Oke, jadi di sini saya mengambil judul yaitu penerapan Meteosat generasi ketiga. Oke. Latar belakang. Jadi perubahan cuaca pada saat ini itu sangat sulit untuk diprediksi. Fenomena cuaca ekstrim seperti badai, tornado, kabut dapat merugikan manusia dan memberikan dampak yang sangat serius pada lingkungan. Alat pendeteksi cuaca yang ada seringkali tidak memberikan data tentang perubahan cuaca secara akurat dan cepat. Maka dari itu, diperlukan suatu teknologi yang mampu untuk mendeteksi cuaca secara akurat, efisien, dan cepat. Oke. Selanjutnya, Meteosat. Apa itu Meteosat? Meteosat merupakan jenis satelit meteorologi geostasioner yang berada di titik ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi. Dioperasikan oleh EUMETSAT. Program ini merupakan kelanjutan dari Meteosat Transition Program atau MTP dan Meteosat generasi kedua atau MSG. Meteosat generasi ketiga dirancang untuk memberikan kontinuitas layanan setelah berakhirnya masa operasional MSG. Meteosat generasi ketiga mampu untuk memberikan dan memprediksi fenomena cuaca ekstrim seperti badai, angin puting beliung, kabut, dan fenomena cuaca lainnya secara cepat dan akurat. Pada Meteosat generasi ketiga terdapat dua jenis satelit. Yang pertama ada MTG Imager dan yang kedua ada MTG Sounder. Untuk MTG Imager itu berfungsi untuk memberikan dan mengumpulkan data citra dalam berbagai saluran spektral. Kemudian untuk MTG Sounder itu memberikan informasi mengenai suhu dan kelembaban dari atmosfer dalam bentuk 3 dimensi. Dalam Meteosat terdapat dua komponen penting yang berfungsi untuk mendeteksi cuaca. Yang pertama ada MCI atau Flexible Combined Imager yang berfungsi memberikan pengamatan state of the art dari Eropa dan Afrika untuk memprediksi cuaca buruk dan memantau perubahan atmosfer, permukaan tanah, dan lautan secara near real time. Instrumen ini penting untuk memantau dan memprediksi peristiwa cuaca buruk seperti badai. Selain itu, FCI memberikan informasi lebih akurat tentang kabut, abu vulkanik, karakteristik massa udara, awan, dan aerosol, serta dapat membantu untuk mendeteksi kebakaran hutan. FCI dapat memindai seluruh cakram bumi setiap 10 menit dan seperempat bagian atas cakram bumi, yaitu Eropa dan Afrika, setiap 2,5 menit. Instrumen ini mengukur dalam 16 saluran spektrum yang terlihat dan infrared. Instrumen ini mampu untuk mengirimkan data ke stasiun bumi dengan resolusi penuh dan untuk semua saluran spektral dalam mode nominal atau full disk coverage dan memindai tereduksi atau local area coverage. Yang selanjutnya yaitu Lightning Infrared. Lightning Imager pada MTG adalah instrumen pertama yang dapat untuk mendeteksi data petir di wilayah Eropa dan Afrika. Data dari Lightning Imager memungkinkan untuk memprediksi lebih tepat dan cepat tentang badai petir,
karena fenomena cuaca ini seringkali didahului oleh aktivitas dan perubahan tiba-tiba dalam aktivitas petir. Instrumen ini memiliki 4 kamera yang mencakup 84 cakram bumi dan mampu untuk mengambil gambar sebanyak 1000 gambar selama per detiknya selama 24 jam non-stop. Data yang dikirimkan melalui Lightning Infrared itu memiliki resolusi temporal yang tinggi sehingga data yang dikumpulkan dan dapat diperbarui secara berkala dalam interval waktu yang relatif singkat. Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi cuaca dalam jangka pendek dan nowcasting. Kemudian kesimpulan dari Meteosat generasi ketiga yaitu yang pertama, Meteosat generasi ketiga itu mengorbit pada ketinggian 36.000 km dengan pandangan konstan ke Eropa dan Afrika di atas permukaan bumi. Kemudian FCI atau Flexible Combinate Imager dan Lightning Imager berfungsi untuk melakukan pengambilan data cuaca secara lebih efektif dan akurat. Dua komponen itu merupakan komponen yang paling penting yang digunakan oleh Meteosat untuk mendeteksi dan mengambil data dari cuaca di bumi. Kemudian, Meteosat generasi ketiga memiliki 2 jenis satelit, yaitu MTG Imager yang berfungsi untuk mengumpulkan data citra dalam berbagai saluran spektral dan MTG Sounder yang mampu memberikan informasi berupa suhu dan kelembaban atmosfer dalam 3 dimensi. Meteosat dapat mengirimkan data lebih baik daripada alat-alat atau satelit lainnya dikarenakan memiliki komponen-komponen yang sangat mumpuni sehingga Meteosat lebih efektif daripada teknologi pendeteksi cuaca lainnya. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.